Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin dari kalian ada yang sudah mengenal ibu, tetapi ada juga yang belum mengenal ibu. Karena kan ada pepatah yang mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Tia Fitrianur. Di sini Ibu selaku guru bimbingan klasikal anak-anak sekalian. Oke, pada hari ini Ibu akan memberikan materi terkait dengan bahaya narkoba dan dampaknya. Tetapi sebelum kita masuk ke materi inti, Ibu ingin bertanya dulu nih kepada anak-anak sekalian. Apa sih yang anak-anak ketahui terkait dengan narkotika dan psikotropika? Nah, sejauh mana pemahaman anak-anak sekalian terkait dengan narkotika dan psikotropika? Oke, Ibu akan menjelaskan sedikit ya terkait dengan narkotika dan psikotropika. Jadi, menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 BNN tahun 2019, narkotika ini merupakan zat atau obat yang dapat menyebabkan halusinasi, penurunan kesadaran dan menyebabkan kecanduan. Sedangkan psikotropika yaitu zat atau obat yang bersifat psikoaktif sehingga dapat mempengaruhi susunan syaraf pusat yang dapat menyebabkan perubahan pada perilaku dan juga menyebabkan ketergantungan. Kemudian ada bahan adiktif. Apa sih bahan adiktif itu? Nah, menurut Darman tahun 2006, bahan adiktif ini merupakan zat atau obat yang bukan dari jenis narkotika maupun bukan dari jenis psikotropika. Tetapi memang bahan adiktif ini sangat berpengaruh buruk terhadap kerja otak. Nah, itu pengertian dari narkotika dan psikotropika. Kemudian Ibu memberikan layanan ini tujuannya tidak lain agar anak-anak sekalian mengetahui pengertian narkoba dan jenis-jenisnya. Karena kan jenis-jenis narkoba itu bukan cuma hanya satu ya, tetapi banyak. Lalu agar anak-anak sekalian mampu mencegah penggunaan narkoba. Dan hal yang paling penting lagi nih, agar anak-anak sekalian mampu memahami bagaimana cara penanggulangan dari penyalahgunaan narkoba. Oke, sekarang kita masuk ke materi inti. Nah, apa sih pengertian dari narkoba itu? Nah, mungkin kata narkoba ini sudah tidak asing lagi di telinga. Tetapi kalian tahu nggak apa itu narkoba yang sebenarnya? Ibu akan menjelaskan sedikit terkait dengan narkoba. Jadi narkoba ini merupakan obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan. Serta narkoba itu sendiri dapat memabukkan sehingga narkoba dilarang keras dijual untuk umum. Gitu. Nah, narkoba ini merupakan musuh terbesar kita ya. Karena narkoba ini sangat berbahaya bagi tubuh kita sendiri. Narkoba ini sekarang sudah sangat populer di kalangan masyarakat, baik di kalangan artis maupun di kalangan bukan artis. Bahkan narkoba ini sudah masuk ke kehidupan remaja yang masih sekolah, remaja yang masih menentukan jati diri yang sesungguhnya. Nah, untuk itu Ibu harap kalian bisa memilih-milih teman ya. Carilah teman yang memang membawa dampak yang positif bagi diri kalian sendiri. Oke, kemudian kita lanjut ke jenis-jenis narkoba. Sebenarnya itu jenis-jenis narkoba banyak, bukan hanya yang tertera di PPT, bukan hanya ada 6, tetapi banyak. Tapi mungkin karena waktu yang memang terbatas, Ibu hanya akan menjelaskan 6 jenis narkoba. Yang pertama yaitu kalian bisa lihat di layar di PPT. Yang pertama ada morfin, yang kedua ada heroin, yang ketiga ada ganja, yang keempat ada sabu-sabu, yang kelima ekstasi, dan yang terakhir yaitu alkohol. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu dari ke-6 jenis narkoba tersebut. Yang pertama yaitu ada morfin.
Nah, apa sih morfin ini? Morfin itu merupakan getah opium yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu yang memiliki analgesik yang kuat, berbentuk kristal, berwarna putih, dan berubah menjadi kecoklatan serta tidak berbau. Kemudian ada heroin. Heroin ini merupakan senyawa narkotika yang sangat keras dengan sifat adiktif yang tinggi, berbentuk butiran tepung atau cairan. Nah, ini ya memang seperti tepung sih. Kemudian ada ganja. Nah, ganja ini merupakan tanaman dengan daun yang menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus dengan jumlah jari yang selalu ganjil, yaitu antara 5, 7, dan 9. Oke, bisa kita lihat ini bentuk ganja, tepinya ini bergerigi dan jumlahnya ini selalu ganjil antara 5, 7, dan 9. Kemudian ada sabu-sabu. Sabu-sabu atau yang juga dikenal sebagai metapetamin atau kristal met adalah narkotika yang sangat adiktif. Bentuknya putih, tidak berbau, pahit, dan seperti kristal. Ini ya, seperti kristal dan berwarna putih. Kemudian ada ekstasi. Ekstasi merupakan jenis narkotika yang penggunaannya dilarang secara hukum. Biasanya ekstasi ini berbentuk tablet berwarna dengan gambar kartun atau kapsul. Nah, yang terakhir yaitu ada alkohol. Alkohol ini merupakan minuman keras, yaitu yang dapat menimbulkan hilangnya kesadaran atau memabukkan dan menimbulkan ketagihan karena mengandung etanol etil. Nah, itu ketujuh jenis-jenis narkoba. Lalu kita masuk ke bahaya dan dampak penyalahgunaan narkoba. Ibu akan menjelaskan 5 bahaya dan dampak penyalahgunaan narkoba. Yang pertama yaitu ada dehidrasi. Nah, dehidrasi ini akibatnya badan kekurangan cairan, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Kemudian ada halusinasi, dapat menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Nah, apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan yang terus-menerus. Kemudian dampak yang ketiga yaitu menurunnya tingkat kesadaran. Nah, koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku, serta hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar. Yang keempat yaitu kematian. Nah, kematian ini dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut secara tinggi atau yang biasa dikenal dengan istilah overdosis. Yang terakhir yaitu gangguan kualitas hidup. Nah, gangguan kualitas hidup ini susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, sehingga harus berurusan dengan pihak kepolisian. Lalu ada faktor terjadinya penyalahgunaan narkoba. Yang pertama yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini biasanya berawal dari orang tua baik ayah atau ibu yang sibuk bekerja sehingga anak-anak jarang sekali diperhatikan. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu dari luar lingkungan keluarga seperti pergaulan. Nah, makanya kita harus pintar-pintar memilih teman. Agar apa? Agar kita tidak terbawa oleh dampak negatif pergaulan itu sendiri. Nah, sampai sini paham ya? Ibu harap anak-anak sekalian paham memahami materi yang Ibu berikan. Lalu ada pencegahan dan penanggulangan narkoba. Pencegahan yang pertama yaitu ada pencegahan dalam lingkungan keluarga, yaitu antara lain jadikanlah rumah untuk berteduh seluruh keluarga, dalam artian harus saling memupuk kasih sayang, harus saling memberikan perhatian satu sama lain agar keluarga tersebut menjadi harmonis dan merasa hangat. Lalu ada komunikasi yang harmonis antar seluruh anggota keluarga dan keterbukaan orang tua. Nah, anggota keluarga itu harus saling terbuka, baik itu orang tua, anak, ada masalah harus saling terbuka satu sama lain. Kemudian yang kedua, pencegahan dalam luar lingkungan keluarga.
Nah, dalam lingkup ini akan tercipta suatu masyarakat sendiri dengan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda-beda, budaya yang berbeda, agama yang berbeda, dan banyak lagi perbedaan-perbedaan yang kemudian berkumpul jadi satu kelompok. Nah, dalam lingkungan inilah narkoba mudah masuk dan berkembang. Lalu ada pencegahan narkoba saat pandemi. Yang pertama yaitu selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lupa untuk berdoa, memohon kepada Allah supaya dijauhi dari mara bahaya. Yang kedua yaitu selalu dalam bimbingan orang tua. Nah, nasihat-nasihat orang tua yang selalu diberikan, jangan lupa untuk didengarkan, karena ibu yakin orang tua itu menginginkan hal yang terbaik untuk anak-anaknya. Kemudian memilih teman yang membawa kebaikan, yaitu membawa dampak positif bagi diri kita sendiri. Yang keempat yaitu mengikuti kelompok atau kegiatan yang bermanfaat. Contohnya seperti apa? Bakti sosial, kerja bakti, menghadiri pengajian, atau kegiatan-kegiatan lainnya yang membawa dampak baik bagi diri kita. Yang kedua yaitu menggunakan media sosial secara bijak. Gunakanlah media sosial secara bijak, jangan menyebar hoax, apalagi menonton video-video yang negatif. Lalu ada pengobatan. Nah, pengobatan ini merupakan upaya yang harus segera dilakukan bila individu secara positif sudah memberikan tanda-tanda kecanduan narkotika atau obat keras. Lalu ada rehabilitas. Nah, rehabilitas atau pengembalian korban ke tengah-tengah masyarakat merupakan upaya yang paling akhir dari penanggulangan dan pencegahan narkoba. Oke, sampai sini paham? Ibu harap anak-anak sekalian memahami materi yang sudah Ibu berikan. Jadi kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan yaitu narkoba ini merupakan zat atau obat yang sangat berbahaya bagi tubuh. Narkoba sendiri memiliki jenis-jenis dan dampak tersendiri, seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan. Kemudian ada pencegahan dan penanggulangan narkoba, yaitu dari dalam lingkungan, dari luar lingkungan, terus pengobatan dan rehabilitasi. Nah, kemudian faktor penyalahgunaan narkoba itu juga bisa dari faktor dalam lingkungan keluarga maupun dari luar lingkungan keluarga. Nah, Ibu harap dengan Ibu memberikan materi ini, kalian bisa mengetahui narkoba itu apa, bahaya narkoba itu apa, dan kalian bisa terhindar dalam penyalahgunaan narkoba. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kalau nanti ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi Ibu atau chat via WA. Oke, karena waktu yang sudah terbatas, jadi Ibu akan akhiri materi kali ini. Oke, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, jaga diri baik-baik, jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.